Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Oktania. Saudara, startup Goto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas sengketa merek Goto oleh PT Terbit Financial Technology. Pelapor mengklaim sebagai pemilik atas hak merek Goto. Pelapor menempuh langkah hukum karena Gojek dan Tokopedia diduga memakai nama produk yang serupa yakni Goto. Pelafalan dan penulisan Goto dinilai serupa, hanya ada perbedaan dalam penggunaan huruf kapital. Pelaporan dari Terbit Financial terhadap dugaan penggunaan merek secara tidak sah oleh Gojek dan Tokopedia. Karena sebagai pihak pemegang ataupun yang telah teregistrasi di dalam hak cipta di Kumham, PT Terbit telah memiliki sertifikat tersebut, sedangkan pihak-pihak lain baru sekedar mendaftar. Merespons laporan sengketa ini dikutip dari kumparan.com, Corporate Affairs Goto Gojek Tokopedia, Astrid Kusuma Wardani mengatakan, kami telah mengetahui hal ini dan menghormati proses yang tengah berjalan. Kami telah mendaftarkan merek Goto kepada badan atau lembaga terkait dan senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana caranya agar sebuah merek dagang tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Asharyanto, konsultan kekayaan intelektual smartlegal.id. Selamat pagi, Pak Hari. Pagi, Mbak Glenis. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak, ini kan lagi rame-rame soal haki ya, Pak, hak kekayaan intelektual. Ketika pengusaha sudah memiliki merek, sebenarnya seberapa penting untuk mendaftarkan? Iya, pada prinsipnya karena merek ini adalah sebagai suatu identitas nantinya sebagai brand dari suatu perusahaan, benefit yang didapatkan oleh pengusaha jika mendaftarkan merek itu sangat banyak sebenarnya, Mbak Glenis. Salah satunya adalah yang pertama memiliki proteksi terhadap merek yang digunakan. Yang kedua adalah terhindar dari gugatan dari pihak lain. Yang ketiga, pastinya itu untuk memberikan unifikasi dari sebuah usaha ataupun produk dan jasa. Dan yang terakhir pastinya meningkatkan valuasi dari sebuah usaha. Karena pada saat ini kita paham untuk sebuah brand itu ataupun hak kekayaan intelektual khususnya itu menjadi sebuah intangible asset dari sebuah usaha. Begitu, Mbak Glenis. Banyak sekali manfaatnya untuk segera ya, karena penting sekali untuk bisa mendaftarkan merek dagang kita ke HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Pak, ini juga belajar dari kasus IKEA, kemudian ada Goto, kemarin ramai lagi menimpa OVO. Sebenarnya berapa sih Pak batas waktu dari merek yang terdaftar ini didaftarkan di HAKI? Sifatnya permanen atau harus diperpanjang, Pak? Iya, Mbak Glenis. Prinsipnya karena hukum Indonesia itu menganut first to file, artinya siapapun pihak yang mendaftarkan lebih dulu, maka dia akan mendapatkan manfaat untuk perlindungan oleh negara. Karena itu ketika ada salah satu usaha yang belum mendaftarkan mereknya tapi sudah mengedarkan produknya, bisa berpotensi untuk adanya pihak lain mendaftarkan lebih dulu. Nah, karena dari pendaftaran merek ini ada masa berlakunya, yaitu 10 tahun, tetapi itu bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Artinya bisa mendapatkan perpanjangan 10 tahun kembali, Mbak. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia adalah mendaftarkan merek itu harus first to file. Jadi siapa yang lebih dulu, maka dia yang akan terdaftar. Begitu. Jadi secara singkatnya dulu-duluan dan ada tenggat waktunya. Jadi harus diingat-ingat nih kapan mengajukan dan kapan harus perpanjang. Dampak negatifnya Pak, kalau misalnya kita lupa untuk memperpanjang mereknya ini gimana? Iya, ini juga yang sangat kami dari Smart Legal itu mengedukasi buat teman-teman pengusaha, khususnya juga kalau dari datanya BPS di 2019 itu ada sekitar 79%
usaha yang tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Nah, ketika tidak didaftarkan, potensi yang pertama adalah disalip oleh kompetitor, mereknya atau pihak lain. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang merugikan bagi sebuah usaha. Apalagi kita juga tahu bahwa kadang teman-teman pengusaha ini lupa untuk mendaftarkan mereknya karena bukan menjadi skala prioritas di awal. Sehingga banyak juga yang mendapatkan kerugian-kerugian selain finansial, tapi juga harus rebranding, artinya harus berganti merek. Dan itu banyak kasus-kasus yang kita lihat yang landmark di Indonesia seperti ayam-ayaman yang kemarin, dan juga ada beberapa kasus yang lainnya. Ya, belajar dari sejumlah kasus yang ada begitu ya Pak, apakah ada alasan tertentu dari pihak yang ingin menggugat suatu merek ini Pak? Iya, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, karena hukum positif itu memberlakukan beberapa syarat ketika ada pihak lain mau menggugat suatu merek. Yang pertama adalah suatu merek itu ketika sudah didaftarkan bukan berarti itu tidak memiliki potensi untuk diminta dihapuskan oleh pihak lain. Nah, ini ada namanya gugatan penghapusan. Kapan itu bisa dilakukan? Nah, itu terjadi ketika sebuah merek itu tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak dimohonkan. Artinya seperti yang kemarin yang di kasusnya IKEA itu kan ada di beberapa kelas yang dimohonkan untuk dihapus karena diketahui itu tidak digunakan untuk produksi atau jasa yang diperjualbelikan. Ada juga yang dilakukan gugatan pembatalan namanya, Mbak. Gugatan pembatalan ini kita lihat alasannya yang pertama adalah karena ketika didaftarkan mungkin ada itikat tidak baik atau ada upaya untuk meniru dari merek-merek yang sudah terdaftar lainnya. Nah, itu dua alasan gugatan ketika merek kita yang sudah terdaftar ini bisa digugat oleh pihak lain. Tetapi kita sebagai pemilik merek itu juga punya hak untuk menggugat pihak lain ketika ada yang menggunakan merek kita. Seperti yang saat ini mungkin sedang ramai diperbincangkan bagaimana merek Goto itu ada yang melakukan upaya hukum ke kepolisian. Seperti itu, dan juga ada upaya untuk meminta ganti rugi. Karena prinsipnya ketika merek kita sudah didaftarkan, kita punya hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya. Yang kedua adalah yang pasti ganti kerugian. Begitu Mbak Glenis. Ada syarat khusus nggak Pak untuk bisa digugat, misalnya pelafalannya mirip, hurufnya mirip semua, atau warnanya, atau gimana untuk bisa memastikan ini bisa digugat dan itu adalah merek dari suatu perusahaan? Iya, pada prinsipnya ada yang namanya persamaan pada pokoknya. Itu persamaan pada pokoknya itu kita punya pengiripan dari pelafalan, dari bentuk atau konfigurasi, dari warna-warna yang digunakan, sampai yang namanya kalau di merek itu ada klasifikasi atau kelas merek. Artinya ketika sebuah merek itu didaftarkan, apakah kelasnya itu sama atau enggak dengan pihak lain. Seperti itu, Mbak. Misalnya saya punya brand nih Pak ya, saya ingin mendaftarkan, saya harus cari tahu dulu dong Pak, apakah sudah ada yang memiliki brand tersebut. Para pengusaha ini bisa mencari tahu di mana sih Pak, misal brand tertentu ini sudah ada yang pakai ternyata? Iya. Sebenarnya dari pemerintah Indonesia sendiri, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini DJKI, itu sudah mengedukasi dan memberikan fasilitasnya di websitenya DJKI. Dan itu bisa dicari di dalam namanya pangkalan data kekayaan intelektual. Kita bisa searching di situ dan juga bisa juga melakukan penelusuran. Tetapi juga itu cara-cara yang bisa dilakukan ataupun bisa juga menunjuk konsultan kekayaan intelektual untuk bisa melakukan penelusuran secara komprehensif. Lain hal juga kita juga sering mengedukasi dari Smart Legal, teman-teman juga bisa untuk melakukan penelusuran di website kami. Jadi sebenarnya banyak tools yang bisa digunakan dan upaya untuk memitigasi resiko ketika merek itu mau didaftarkan, jadi bisa diperiksa lebih dulu. Gitu Mbak. Ya, Pak, apa yang harus dilakukan pengusaha jika merek dagangnya ini digugat? Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Ya, pertama adalah kalau kami biasanya mengedukasi pelaku usaha itu memastikan ketika merek didaftarkan itu memiliki itikat baik. Artinya tidak dalam upaya untuk meniru ataupun menjiplak
ataupun kita bilang mencoba menyamai-nyamai dengan merek pihak lain. Dan lain hal juga ketika kita digugat, yang paling penting adalah mempersiapkan segala dokumentasi yang waktu pendaftaran. Karena itu menjadi penting bagi setiap pelaku usaha untuk tertib dalam dokumentasi dan administrasi. Selain daripada itu juga kalau memang dirasa butuh bantuan dari pihak lain ataupun kuasa hukum, ya menunjuk kuasa hukum yang memang mempunyai keahlian dalam kekayaan intelektual, yaitu bisa lewat konsultan KI yang sudah ada datanya di DJKI gitu, Mbak. Terakhir nih Pak Hari, sulit nggak sih Pak untuk mendaftarkan merek haki? Apa yang harus dilakukan para pengusaha ini? Iya, sebenarnya tadi kalau soal sulit secara prosedur itu memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui, tapi semuanya bisa dilakukan mungkin dari rumah ataupun kalau dirasa khawatir salah ya menunjuk konsultan kekayaan intelektual. Tapi yang paling penting dalam proses pendaftaran merek itu memastikan ada keunikan dari merek yang ingin didaftarkan. Kalau misalnya mereknya itu dirasa memiliki pelafalan yang mungkin sama dengan merek lain dan juga memiliki corak ataupun konfigurasi dari sebuah gambar itu mirip ataupun berpotensi menyerupai dari merek lain, nah ini perlu dimitigasi oleh teman-teman pelaku usaha. Tetapi yang paling penting dari proses pendaftaran itu adalah biasanya yang kami temui dari teman-teman pelaku usaha itu kesulitan untuk menentukan kelas merek. Karena kelas merek itu ada sekitar 40 lebih dari produk dan jasa. Sehingga teman-teman itu kadang pennya bingung ketika produknya ini masuknya di kelas berapa, dan ini yang menjadi challenge dalam pendaftaran. Karena itu kita terus mengedukasi banyak hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu seperti penelusuran ataupun membaca artikel-artikel seperti itu, Mbak. Dan setelah semuanya itu unik dan dirasa sudah oke, nah itu bisa melakukan pendaftaran ke DJKI. Siap. Bagaimana melakukannya? Ya yang pasti melalui online dan juga persiapan dokumennya. Kalau pribadi itu cukup dengan identitas diri. Kalau misalnya perusahaan atas nama perusahaan ya dokumen perusahaannya, Mbak. Oke, jadi bisa didaftarkan segera online ataupun ke kantor langsung di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Terima kasih Pak Asarianto dari Smart Legal ID yang sudah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.